Teman-teman, kali ini kita bakal bahas produk dari Binco, yaitu adalah sikat. Nah, sikatnya kayak apa? Kayak gini nih. Sikat ini gimana sih cara bikinnya? Nah, yuk kita tanya. Mumpung masnya tuh lagi bikin tuh. Ini sih mas. Iya mas. Ini lagi bikin sikat ya mas ya? Iya mas, ini baru bikin sikat. Ini proses pembuatannya emang apa aja sih mas bahan yang diperlukan? Dari bahan yang diperlukan dari ini nih, Oh itu dari potongan Bristol ya mas ya? ya dari Bristol. Oh ini Bristol yang nggak masuk spesifikasi kita ya? Ya mas, ini nggak memenuhi standar Jadinya kita. kita olah aja buat Ya, ini. Oh gitu. daripada dibuang atau diapain kan. Nah kita olah jadi brush atau buat sikat itu mas. Nah Itu kawat gimana mas dimasukin ya? ini pakai kawat juga ya mas sikatnya ini. Untuk brushnya itu kan perlu kawat buat ngebentuknya. Nah ini kita mau ngebentuk dari brushnya sikat itu. Oke guys, jadi ini proses masukin kawat ke mesinnya ya buat pembuatan sikat. Nah Bristolnya ini nanti diselip-selipin ke kawat itu berarti mas? Ya, diselipin di kawat ini. Dan ini panjangnya harus 30 cm kali 2 ya mas. Kalau enggak gitu ini enggak bisa. Atau kalau mau lebih ya bikin mesinnya yang panjangnya bisa lebih dari 30 cm. Oh gitu, jadi mesin ini itu buat di 30 cm guys. Kalau brother pengen bikin lebih dari 30 cm bisa bikin mesinnya yang beda. Yang ini untuk ukuran 30 cm. Jadi Bristolnya itu dari yang panjang ini kita potong-potong ya mas? Iya Jadi mas. kecil-kecil. Ini Jadi ukurannya berapa mas? ini di ukuran 5-6 cm mas. Oh jadi 5-6 cm. Nah ini harus dirapin juga mas. Dan masukinnya ke sela-selanya ini harus rapi, harus pelan-pelan, harus teliti. Oh posisinya tiduran gitu ya mas ya? Iya. Kalau berdiri rontok ke bawah berarti? Iya mas, kalau ke berdiri gitu rontok dia. Jadi gitu guys masukinnya. Harus teliti, rapih. Jangan asal masukin guys, ada tekniknya. Nah proses masukinnya ini emang agak susah guys, karena kalau kawatnya nggak jepit itu nanti Bristolnya lepas. Jadi emang harus posisi jepit guys ke si kawatnya ini. Bener kan mas? Iya mas, kalau enggak dijepit gini dari kawatnya nanti bisa rontok ke bawah. Ini proses memasukkan potongan Bristol reject ke kawat guys. Ini berarti dari ujung sini sampai ujung sana mas? Ya mas, dari ujung sini sampai ujung sini. Gitu. Oke. Nah untuk pengoperasian mesin ini berarti cukup sendirian aja mas ya? Iya mas, cukup sendiri itu bisa. Karena ternyata prosesnya nggak terlalu rumit guys, tapi tetap harus konsentrasi dan rapi dan sabar, tidak buru-buru. Iya. Nah ini udah mulai kelihatan guys bentuk sikatnya nih dari panjang ini, tapi setelah ini masih ada proses selanjutnya guys, kalian harus tonton dulu. Oh iya mas, untuk ukuran kawatnya ini 0, berapa mas? Wah, kalau untuk ukuran ini sekitar 0,2 kali ya mas ya? Iya mas, kalau enggak ini yang penting ini kuat mas. Yang penting tebel. Ya.
Koko Bristol itu dari apa? Koko Bristol itu dari limbah serabut kelapa guys, yang udah diolah untuk diambil serat-seratnya. Nah, jadi Koko Bristol. Tapi kalau ini Koko Bristol yang reject guys, yang enggak masuk ke spesifikasi yang sudah ditentukan. Jadi Bristol ini kita olah jadi sikat. Nah, ini prosesnya. Nah, ini tinggal perapian nih mas. Oh, kalau sudah penuh sampai ujung dirapihin dulu ya mas ya? Iya, dirapiin, dipasin ketebalannya. Jangan terlalu tebel, nanti kalau terlalu tebel ini bisa jadi putus di kawatnya mas. Jadi prosesnya itu dari Bristol dipotong-potong ukuran 5-6 cm, terus kawat ukuran 30, dimasukin, dirapihin. Nah sekarang proses selanjutnya nih setelah ini. Nah ini tinggal proses ini mas, pemuntiran kawatnya kayak gini mas. Oh itu harus sambil dipegangin ya mas ujungnya biar nah ini. Iya mas, dipegangin biar ini nggak mudah copot. Oh iya iya iya, ternyata prosesnya kayak gini guys cara buatnya. Ini harus diputar dulu ya mas ya? Ya, buat ngendorin itu ya ini harus nyopotnya pelan-pelan mas. Nah setelah udah ini terus gimana mas, diapain? Dicopot ini mas, dicopot. Oh buat pengaitnya di antara kawat. Oh iya, gitu mas. Oke. Nah ini mas. Satu. Nah oke guys, setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu apa aja mas bahan yang harus digunakan? Proses selanjutnya harus ini ya, pakai kayu. Oh itu buat kayu gagang. apa? Itu gagang ya? Oh, kayu buat gagang. Ini kayu buat gagangnya dari bahan rotan ya guys. Berarti sikatnya itu dimasukin ke kayunya gitu mas? Ya, dimasukin di sininya. Dan ininya harus dilubangin dulu ya. Pakai bor. Nah gitu. Nah kalau udah dilubangin kayak gini, nah kita harus siapin paku mas, minimal 4-5 ya. Oh jadi paku itu nanti gimana mas? Ini ini dimasukin dulu ya mas ya? Ya paku ini fungsinya buat mengunci ininya mas, kawatnya biar kokoh di sini. Oh iya ya. Nah ini dimasukin mas. Nah kalau udah dimasukin kayak gini mas, ini tinggal kita masukin pakunya ke lubang ini yang sudah dibor. Oh gitu. Nah itu lubang gitu, itu fungsinya buat biar pas ya mas ya, kunci kawat yang tadi itu. Nah iya mas, ini kalau nggak dikunci nanti mudah lepas. Biar kokoh dipasangin paku guys, karena kalau enggak nanti gampang lepas. Nah ini proses pemasukannya mas. Jadi gitu guys proses pemasangan sikatnya ke dalam kayu yang dikunci dengan paku. Setelah itu apa mas? Setelah itu kita ini mas, kunci juga di dalamnya kayak gini mas. Oh jadi dari samping dan dari bagian atasnya gitu ya? Ya. Nah ini pemasukan kalau dari atas agak sedikit rumit mas. Karena emang ini ya mas ya, agak sempit ya itunya. Iya mas. Selanya. Proses ini memang berarti harus benar-benar sabar ya mas ya? Iya mas, bener-bener sabar banget. Kalau nggak sabar nanti tangannya yang bisa kepukul mas. Jadi di pakunya itu ada dari samping, dari atas,
pokoknya sampai sekencang mungkin ya Mas ya. Ya Mas, paling ini cuman sekali 2 kali udah kencang Mas. Nah kalau udah dipaku kayak gini Mas, Coba Mas nih. pinjem. Nah kalau udah dipaku gini, nah setelah itu lanjutnya masa gini doang Mas? Ini selanjutnya dihiasin pakai tali kayak gini Mas. Oh itu tali panjangnya berapa Mas? Ini untuk panjang sekitar 60 cm Mas. Oh jadi tali ini itu dari apa Mas? Dari fiber. Oh jadi masih sama guys, ini juga dari limbah serabut kelapa yang sudah diolah dibuat tali. Jadi itu dipasang di situ untuk hiasan Mas ya, biar Iya. kelihatan lebih estetik ya. Iya Mas, dipasang di sini biar lebih kelihatan terapi, kelihatan estetik gitu Mas. Di sini sama di sini Mas. Kalau kegunaan di sini buat bikin centelan Mas. Oh Buat iya iya nyandelin iya. kayak gitu. Nah kalau udah selesai jadinya kayak gini Mas. Oh ini produk udah jadinya. Iya Mas, ini Coba Mas produk pinjam. udah jadinya Mas. Jadi ini guys produk sikat dari Binco yang udah jadi. Nah ini oh iya kayu ini kan tadi dari rotan Mas. Iya. Ini panjangnya berapa Mas? Ini untuk panjang 30 cm Mas. 30 cm ya. Oh iya ini kegunaannya apa aja Mas? Ini kegunaannya buat nyikat kamar mandi ya Mas. Kamar mandi, kloset, terus halaman yang lantai gitu buat nyuci-nyuci gitu bisa Mas. Nah untuk tahan lamanya Mas, ini kira-kira bertahan berapa lama Mas kalau sering digunakan dan kena air? Kalau digunakan sering-sering ya setahun bisa Mas. Ini kan nanti lama-lama juga bakalan ini ya Mas, bakalan copot-copot gitu. Tapi ya cukup lama Mas kalau segitu dengan harga segini Mas. Nah teman-teman, jadi ini itu kan dari limbah dan sudah diolah. Jadi kalau ketika sudah penggunaan lama itu tidak menimbulkan limbah baru gitu. Nah gagangnya sekarang Mas, gagangnya ini kira-kira tahan lama nggak kalau kena air terus menerus kalau di penggunaan di kamar mandi? Kalau gagangnya cukup lama sih Mas. Ini juga kayunya kita ngambil dari kayu rotan ya Mas. Jadi lebih lama dan ini kan sudah dilapisin Mas. Jadi kalau kena air itu bisa tahan lama. Dari bahan dan lapisannya juga pakai ini, pakai cat yang anti air itu Mas. Oh, jadi iya. biar lebih lama gitu. Nah kalau kalian mau cari produk ini, kalian bisa banget ke e-commerce toko online ya punya Binco. Nah di sana udah ada nih kalau kalian mau check out produk sikat ini.